Gema Galgani Ketapang kembali menjumpai Anda kalian dengan renungan yang saya ambil dari bacaan misa hari Jumat tanggal 26 Juni, pekan biasa ke-12. Bacaan pertama diambil dari kitab kedua Raja-Raja, bab 25 ayat 1 sampai ayat 12. Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Apa kabar Anda kalian semua? Saya berdoa dan berharap agar Anda semua sehat walafiat bersama keluarga dan dijauhkan dari sakit dan penyakit dan berbagai kesulitan lainnya. Termasuk Anda semua dihindarkan dari wabah corona. Tetaplah percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berkuasa untuk membebaskan dunia dari wabah ini. Dan jangan lupa mentaati protokol COVID-19. Mari kita dengar bacaan misa hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat ini saya berdiri di pendopotan AHA. Kita dengar ada anjing saya, Golden Retriever, dan semoyed lagi menyalak. Karena dia kepengen aku dekatin. Karena pagi-pagi biasa mereka cari saya. Anjing yang sangat baik. Nah, saat ini saya berdiri di pendopotan AHA. Ya. Di sebelah kanan saya ini adalah tiang. Di mana di tiang ini ada ornamen naga, sepasang naga memperebutkan bola emas. Nah, ini adalah khas budaya Tiongkok, budaya Tionghoa. Ya. Mengapa saya membuat pendopotan AHA dengan ornamen persis kelenteng? Bukan maksudnya supaya kita kembali menjadi orang Konghucu atau orang Buddha. Kita sudah Katolik, yang kita sembah adalah Allah Maha Pencipta, Yesus penebus dunia, dan Allah Roh Kudus. Itu keyakinan kita. Apabila saya membuat ini adalah penghormatan kepada orang Tionghoa awam yang membawa Injil ke Ketapang, dan berkat merekalah orang Dayak bisa menjadi Katolik. Dan berkat mereka, saya bisa jadi pastor. Dan pastor Katolik tentunya. Nah, jangan kita sudah Katolik, terutama orang Dayak, masih kembali menyembah berhala. Kalau kita menyembah berhala, maka kita berdosa terhadap Tuhan. Ingat, bacaan Injil hari ini mengenai Yesus yang menyembuhkan orang kusta. Yesus mau menyembuhkan orang kusta itu dan minta supaya memperlihatkan diri kepada imam dan ahli Taurat. Nah, dosa yang kita lakukan, entah dengan pikiran, perkataan, perbuatan, itu menjijikkan bagi Tuhan, menakutkan. Karena dosa itu ibaratnya kusta yang menggerogoti jiwa kita sehingga betul-betul menjijikkan. Oleh sebab itu, berjalanlah
di jalan yang diajarkan Yesus, yakni dasar pokoknya sabda bahagia yang ditulis dalam Injil Matius bab 5 mulai ayat 8 sampai bab 7. Itulah dasar hidup kita agar kita terhindar dari kusta jiwa kita. Pun demikian untuk kita, orang Dayak di Kuskupan Ketapang, jangan sampai kita mengkustakan diri kita dengan menyembah berhala. Tuhan memberkati. Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi ini Engkau mau menyembuhkan orang kusta, dan dia menjadi tahir, memperlihatkan diri kepada para imam. Jangan kami percaya kepadamu, tetapi kami melakukan dosa, sehingga tubuh jiwa kami penuh dengan kusta yang menjijikkan. Kiranya Engkau menyertai kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, kiranya Allah Tritunggal Yang Maha Kudus senantiasa melindungi, memberkati, dan mengiringi perjalanan iman dan perbuatan kita, Bapa, Putera, Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja, semangat, dan tetap sehat. Tuhan memberkati. Salam.